الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا. Kira-kira Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Makkah siapa yang tahu? Berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun Rasulullah SAW dakwah di kota Makkah, dan tahun-tahun terakhir Rasulullah SAW dakwah di kota Makkah adalah tahun-tahun yang paling berat, yang dengannya diboikot Rasulullah SAW, ya, diboikot keluarganya bersamanya Khadijah, dan ikut diboikot juga orang-orang dari keluarganya yang tidak masuk Islam namun membela Rasulullah SAW seperti Abu Talib dan yang lainnya. Maka tahun tersebut perjanjian boikot itu antara kabilah Quraisy. Kalau kita katakan di Madinah ini ada beberapa suku yang tinggal, semuanya Arab, tapi beberapa keluarga. Arab itu lebih kepada keluarga, bukan suku. Kalau suku dia Arab, suku. Tapi perpecahannya lebih dari kita, lebih dari orang apa? Arab. Yaitu selain orang Arab, mereka perpecahannya sesuai suku saja, bangsa besar. Tapi kalau orang Arab dalam satu suku, mereka berpecah sesuai kabilah-kabilah. Kabilah itu keturunan keluarga. Ya. Jadi contoh Rasulullah SAW itu dari Quraisy, ya. Di dalam Quraisy, karena sudah banyak orang-orang Quraisy yang mana? Maka berpecah, ada dari Abdul Muttalib, ada dari Abdul Syams, ya. Ada juga Bani Fulan dan lain sebagainya. Apa itu yang dimaksud Bani? Yaitu anak-anak. Ya, Rasulullah SAW dari Quraisy, yaitu Quraisy yang keturunannya Abdul Muttalib, karena kakeknya Rasulullah siapa? Abdul Muttalib. Ya, ketika dia punya banyak anak, banyak cucu dan lain sebagainya, maka dia seolah-olah memiliki klan nama sendiri, gitu ya. Di bangsa Arab seperti itu. Maka di antara orang Quraisy di Makkah itu ada kabilah-kabilah. Termasuk yang paling dihormati itu Abu Talib dan keluarganya Nabi SAW, Abdul Muttalib. Yang mana Abdul Muttalib ini apa? Saudara-saudara dari orang-orang Quraisy yang lain, dan dia sangat disegani, ya. Tapi subhanallah, karena Abu Talib selalu membela Nabi SAW, tidak rela, ya, membiarkan Rasulullah SAW itu dilukai, ya, oleh orang-orang Quraisy. Maka orang Quraisy itu geram luar biasa. Jadi mereka itu tidak melukai Nabi Muhammad SAW, dan yang paling berani kepada Nabi itu Abu Jahal dan Abu Lahab. Kenapa? Karena memang masih keluarga kepada Nabi. Sisanya mereka kalau berani nyentuh Rasul, maka Abu Talib bersumpah akan berperang, gak bakal membiarkan. Jadi Abu Talib tidak akan mundur, ya. Subhanallah, akhirnya kumpullah, ya, Fir'aun umat ini, yaitu Abu Jahal dengan beberapa orang Quraisy lain. Mereka berunding sepakat bagaimana caranya kita boikot saja. Ya, kita boikot Muhammad dan orang-orang yang membela dia. Jangan terima uang dari mereka dan jangan berikan makanan kepada mereka. Perjanjian itu digantung di Ka'bah oleh mereka, dan subhanallah disebut sebagai Amul Huzn. Ya, dalam sejarah Nabi disebut sebagai apa? Tahun-tahun kesedihan. Kenapa? Karena di tahun tersebut sangat-sangat luar biasa kaum muslimin. Mereka punya uang tapi tidak bisa beli makanan, diboikot, tidak boleh keluar, tidak boleh ada bantuan sama sekali. Sampai Rasulullah SAW dengan keluarganya dan orang-orang yang diboikot bersama Rasulullah SAW memakan dedaunan untuk mengganjal perut. Dia ada daun-daun kering, itu beliau makan. Subhanallah, kita lihat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW hanya untuk mendirikan kalimat La ilaha illallah. Ya, subhanallah. Setelah itu, di tahun tersebut karena diboikot, meninggal pamannya Abu Talib. Ya, ini orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW dan orang yang Allah jadikan saat itu ketika beliau hidup, itu orang yang betul-betul membela Nabi. Dan di tahun yang sama meninggal juga Khadijah, istri Rasulullah SAW. Maka tahun tersebut kata para ulama ada tahun yang sangat menyedihkan kata Rasulullah SAW. Dan sama ketika meninggal Abu Talib dan meninggal Khadijah dalam keadaan Rasulullah SAW sedih, orang Quraisy makin berani kepada Nabi SAW. Makin mereka kurang ajar kepada Rasulullah SAW, hingga Rasulullah SAW mulai berpikir
untuk dakwah keluar dari Makkah. Kenapa? Karena bertahun-tahun dakwah di Makkah dan Rasulullah ditolak dengan begitu keras. Ya, akhirnya saat itu tempat yang paling dekat yang mungkin dijamah oleh Rasulullah saat itu adalah Taif, satu perkampungan adanya di atas gunung di dekat Makkah. Ya, kalau misalnya di Bogor itu ada puncak misalnya, maka Rasulullah keluar ke Taif dengan harapan dan dengan resiko ketika dia keluar dia tidak akan bisa masuk. Ketika Rasulullah keluar dari Mekah, otomatis orang Quraisy tidak akan membiarkan Rasulullah masuk hidup hidup. Maka Rasulullah keluar bersama Zaid berdua sih. Sepeninggalan Khadijah meninggal dunia, juga meninggal ya pamannya. Rasulullah tidak membawa anak-anaknya. Beliau keluar ke Taif dengan harapan orang Taif menerima apa? Dakwahnya. Namun sayang, subhanallah, ternyata ketika sampai ke Taif ada 3 penguasa Taif, di antaranya namanya Abdul Lail. Ya, 3 penguasa di Taif. Ketika Nabi SAW datang, justru mereka menghina Rasulullah SAW. Ya, sebagian dari mereka mengatakan, kalau engkau betul Rasulullah, utusan Allah, kenapa Allah nggak kirim malaikat? Kenapa kirimnya engkau? Ya, dan yang paling parah dari 3 kakak beradik ini adalah yang terakhir. Dia kumpulkan beberapa orang bodoh di Taif, ya, yang bersama dia dari rakyatnya. Kemudian dia suruh timpuki Rasulullah SAW dengan bebatuan sejauh 3 km. Rasulullah keluar dari Taif dan wajah Nabi berdarah-darah. Kata Zaid, saat itu aku berusaha menutupi bebatuan yang dilempari kepada Rasulullah SAW, ya, dan aku melihat wajah Nabi SAW berkucuran dengan darah, tertutup dengan apa? Darah. Dan saat itu adalah puncak yang luar biasa dari ujian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggal pamannya, meninggal istrinya, keluar dia dari Makkah tanpa dia bisa tahu bisa kembali atau tidak, dan ditimpuki habis-habisan. Sedangkan Rasulullah orang yang dimuliakan, anak dari salah satu penguasa apa? Makkah. Maka subhanallah, saat itu Rasulullah betul-betul shock, ya, sehingga dalam sebagian riwayat Rasulullah berjalan sambil betul-betul seperti blank. Dia berjalan, kemudian apa? Kemudian sampai dia menemui kebun kurma atau afwan menemui kebun anggur di Taif itu milik Utsbah dan Uqbah, ya, salah seorang Quraisy. Saat itu Rasulullah masuk berlindung berteduh di kebun tersebut. Ketika Rasulullah bersandar, Uqbah, orang Quraisy yang memiliki kebun tersebut, itu salah satu orang yang paling keras permusuhannya kepada Nabi di Mekah. Tapi saat lihat wajah Nabi bercucuran dengan darah, dia nggak tega. Dia bilang apa? Biarkan Muhammad masuk. Dia bilang, karena masih keluarganya Quraisy. Dia bilang apa? Dia bilang kepada budaknya Addas, antarkan beberapa anggur kepadanya. Subhanallah, ya. Dan subhanallah berjamaah, saat itu Rasulullah berdoa dengan doa, ya, yang luar biasa. Dia katakan, dan Rasulullah menangis. Rasulullah manusia, ya. Kita kadang-kadang kalau ikut Nabi SAW, bukan manusia, ya. Nabi itu manusia. Dia berdarah, dia sakit, dia tersakiti dengan ucapan seperti mana kita tersakiti, dan beliau menangis seperti mana kita apa? Menangis. Saat itu Rasulullah menangis mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa mengatakan, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, dan sedikitnya siasatku, wa hawani 'ala an-nas, saat ini aku direndahkan oleh manusia. Rasulullah menangis, ya. Kata Rasulullah kepada Allah, ila man takiluni, ya Allah, kepada siapa engkau akan berikan perkaraku? Ila ba'idin yatajahhamuni, apakah kepada orang-orang yang jauh ini yang begitu jahat kepadaku? Am ila aduwin malaktahu amri, atau engkau kembalikan aku ke Makkah, kemudian mereka akan mengambil urusanku, mungkin membunuh Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, lakal utba hatta tadba. Subhanallah. Rasulullah, ya Allah, kau berhak mencelakku sampai kau ridha, ya. Maka subhanallah, saat itu
langsung Allah kirimkan malaikat Jibril dengan malaikat yang menjaga gunung. Dan malaikat Jibril mengucapkan kepada Nabi, ya Muhammad, sesungguhnya hari ini, sekarang ini, Allah izinkan engkau untuk meminta kepada Allah, kalau engkau mau, akan diterbalikan gunung ini diazab kepada siapa? Ahli siapa? La, bukan Taif, ahli Makkah. Karena mereka yang membuat Nabi keluar dari Makkah dan terus itu. Jadi kalau engkau mau, maka akan diterbalikkan kepada ahli Makkah. Namun saat Rasulullah mentawari tawaran ini, Rasulullah menangis. Kata Rasulullah, lah, kita kalau mungkin di Rasulullah lah, akan tetapi aku berharap keluar dari perjalanan mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kurang lebih sedikit potongan dari permulaan